Berbagi informasi sambil ngopi. Kembali lagi di podcast terhits sejagat raya, khususnya di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Di mana lagi kalau bukan di Warkop BC Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Halo Sobat Juanda dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Ngomong-ngomong, di tengah cuaca yang kurang menentu seperti saat ini, mendung tanpa hujan. Yang penting, Sobat Juanda harus selalu stay safe and stay healthy, oke? Nah, ngomong-ngomong, pada kesempatan kali ini, saya Ismail Sani akan menemani Sobat Juanda untuk ngobrol-ngobrol asik bersama tamu atau narasumber podcast ke-13 hari ini. Langsung saja kita sambut bersama narasumber kita. Halo Kak Tati. Halo Kak Mail. Hai Sobat BC Juanda. Wow, semangat penuh ya ini ya. Iya dong, Apa selalu kabar semangat. Baik. Boleh dong perkenalan lebih ke Hai Sobat Sobat BC Juanda. Biasanya kalau ada yang telepon, WhatsApp atau datang ke PLI itu sama saya, sama Mas Mail kita. juga. Wow, berarti gitu. kita satu seksi ya. Iya dong, loh. Emang kamu seksi mana? Jangan pura-pura lupa. Oke, Sobat Juanda, kita dari Humas Bea Cukai Juanda, Oke, betul. Kak, hari ini kita kebagian materi podcast untuk membahas tentang Q&A. Oh, atau menarik banget nih. Question and answers. Ya, Q&A tentang penipuan yang mengatasnamakan petugas Bea dan Cukai. Betul. Tapi Kak, sebelum kita membahas pertanyaan para netizen nih, pertanyaan Sobat Juanda, kita harus Apa? Mbak Deng, Kak Tati harus Apa? menjawab rush handling ala podcast Bea Cukai Juanda. Apa itu? Jadi nanti akan saya sebutkan dua hal, silahkan pilih salah satu dengan cepat, oke? Oke. Oh Ya, gitu. semacam rapid test. Oh, rapid test. Iya. Ya, Sudah siap? terserah lah, saya terserah Sudah siap? MC-nya aja. Oke, Iya, siap dong. Siap ya. Pertama, musim panas atau musim hujan? Hujan. Vacation atau staycation? Vacation. Pelayanan atau pengawasan? Pelayanan dong. Pelayanan, oke. Gagal kalau pengawasan aku. Berikutnya, di kantor atau di lapangan? Kantor aja. Kantor mana? Bea juga Juanda. Luar biasa. Memotret atau dipotret? Dipotret. Wow, ini jiwa Mas banget. Tapi yang selalu tampil di depan ya? Kebetulan sih begitu ya, karena di PLI itu kan banyak fotografer, banyak editor. Yang biasanya fotografer tuh justru nggak mau tampil malahan. Wow, Iya. seperti itu ya. Dan terakhir nih, maraton Netflix atau maraton jawab WA? Maraton, tergantung jam berapa. Kalau jam kerja ya WA. Ya, luar Iya. biasa, kita beri plus untuk kita semua. Oke, makasih Kak Tati. Itu tadi rush handling ala podcast Visit Oke, Juanda. jadi Berikutnya, emang ada kayak gitu. Ya. Udah Berikutnya. satu sesi aja. Ya, cukup. Tidak cukup aja. Berikutnya kita akan membahas Q&A. Q&A pertanyaan para Sobat Juanda yang ditujukan kepada Bea Cukai Juanda. Betul, yang biasa Khususnya- kita tangani sehari-hari ya Kak ya. Itu betul sekali. Ini tadi sudah kita pilih beberapa pertanyaan dari Sobat Juanda yang menanyakan tentang seputar penipuan. Penipuan, oh iya. Dari- Memang sekarang lagi marak ya Mas Betul Mail ya. banget. Banyak banget modus penipuan Sobat BC Juanda itu mengatasnamakan Bea Cukai Juanda. Betul. Sampai kita kemarin sempat membuat pengumuman bahwa kita tidak ada yang namanya pegawai Bea Cukai Juanda itu meminta transfer rekening, transfer uang untuk pengambilan barang, pencairan emas atas nama Bea Cukai Juanda gitu. Maaf. Oke, aman Kak. Tapi ngomong-ngomong Kak, saluran informasi di Bea Cukai Juanda itu apa aja sih? Sobat BC Juanda tuh bisa kontak kita untuk layanan informasi. Itu ada di WhatsApp di nomor 0811 3006146. Kemudian juga ada telepon resmi di 031-866-7559. Iya. Ekstensinya 126 ya Sobat BC Tapi Juanda. ngomong-ngomong tadi nomor WA-nya bener nggak sih? Bener itu. Ayo, berapa? WhatsApp web layanan informasi 0811 3009146. Betul. Ih, kok aku jadi kayak suruh jawab kuis. Oke. Tuh, gimana terus apa lagi?
Terus ada email di bcjuanda@customs.go.id. Kemudian lewat media sosial, Instagram di @beacukai-juanda, TikTok juga ada. Jangan salah sobat BC Juanda. Kalau lagi scroll TikTok itu siapa tahu Bea Cukai Juanda masuk FYP. Nah, di situ juga bisa tuh komen. Komen sekalian tanya boleh ya Iya, berarti ya? boleh banget. Boleh banget. Iya. Komen, kasih jempol juga boleh tuh. Boleh. Di follow ya juga ya Wajib sobat BC di-follow. Juanda. Medsosnya tuh Instagram, menarik, Facebook, akurat. Twitter, lengkap pokoknya. Apalagi YouTube YouTube, ya. buat podcast kita ini. Betul banget di kanal BC Juanda, oke? Iya, betul. Ya, oke Kak, ngomong-ngomong tentang saluran informasi tadi, yang paling sering digunakan Sobat Juanda untuk menanyakan itu lewat apa? Mungkin kalau saya lihat dari rekap data konsultasi per bulan itu dari WhatsApp webnya ya Kak Mail ya, karena mungkin orang kan lebih lugas menyampaikan kendala atau pertanyaan itu mungkin lebih informal gayanya, jadi lebih bisa ditangkap dengan santai. Dan juga responnya juga cepat gitu kan, jadi kebanyakan lewat WhatsApp. Apalagi adminnya gercep-gercep gitu ya, lebih enak Iya juga. betul ya. Oke Kak, tadi seharian sudah saya kumpulkan beberapa chat dari Sobat Juanda yang di dalamnya ada beberapa modus Penipuan, betul. Bagaimana selengkapnya kita bedah bareng-bareng, oke? Oke. Pertama nih, ada yang tanya, selamat siang Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah bisa konfirmasi mengenai barang yang ditahan di Bea Cukai Juanda? Karena saya dapat telepon dari seseorang yang bernama Pak Sulaiman yang mengaku dari Bea Cukai Juanda kalau barang saya ditahan dan harus membayar sejumlah uang. Gimana tuh Kak? Sobat BC Juanda, mungkin ini memang salah satu modusnya penipu ya. Jadi dia tuh mengatasnamakan petugas bea cukai. Nah, kadang tuh memang ada nama si penipu ini mengatasnamakan petugas bea cukai yang memang itu betul petugas gitu. Yang mungkin si penipu ini mengambil dari web, dari berita atau dari struktur organisasi. Bahkan mereka juga punya foto profil yang diambil dari web juga. Betul gitu. banget. Tapi yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah si penipu ini meminta untuk mentransfer sejumlah uang ya ke rekening pribadi. Nah, itu sudah dipastikan 1000% kalau itu adalah penipuan, karena segala bentuk pungutan negara yang timbul dari proses kepabeanan itu dipungutnya bukan melalui rekening pribadi, tapi melalui billing yang langsung masuk ke rekening kas penerimaan negara. Gitu. Jadi itu udah jelas banget itu adalah penipuan. Sip, mantap banget. Gimana Sobat Juanda? Sangat Mantap jelas. kan kalau soal. Oke, kita melanjut ke penanya berikutnya nih. Yuk. Halo PC Juanda, saya ingin bertanya, apakah Bea Cukai meminta barang dan meminta uang? Kemudian, kalau saya sudah mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi, apakah berarti penipuan? Berarti ini sudah terlanjur mentransfer gitu. Betul. Ya. Kasihan. Kalau hal tersebut sih kalau sudah seperti yang tadi saya bilang itu pasti penipuan, karena memang tidak ada pungutan negara itu yang dipungut melalui rekening pribadi yang mengatasnamakan petugas bea cukai. Jadi misalnya memang sudah terlanjur melakukan transfer ke rekening pribadi, mungkin bisa dilaporkannya ke pihak yang berwajib saja. Ya, ini berarti kasihan banget nih Kak. Saya ketipu 30 juta. Waduh. Nah, ini terus tanya lagi Kak. Terus kalau sudah seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib Kak Mail, karena di sini wewenangnya kan sudah berbeda ya. Kalau misalnya polisi atau pihak yang berwajib itu memang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi atas laporan tindak pidana penipuan. Jadi bukan di bea cukai tapi di pihak berwajib. Iya. Berarti sampai di kita sampai mengkonfirmasi ya. Betul, apakah informasi ini benar dari bea cukai atau bukan. Betul. Seperti Selepas itu ya. selebihnya dari itu, kalau memang merasa sudah melakukan transfer ke rekening pribadi yang mana itu adalah penipuan, maka diprosesnya di pihak yang berwajib. Begitu. Betul. Oke Kak. Wah, kasihan banget berarti ya, ada yang sampai 30 juta, bahkan Makanya, dulu pernah loh ada berapa? yang sampai ratusan juta. Waduh. Datang langsung Ketemunya Kak Mail. Oh, dia itu udah bingung banget, Kak saya habis transfer 100 juta, ratusan juta waktu itu. Terus Iya. gimana?
Nah, karena kita cuma bisa konfirmasi, berikutnya kita arahkan ke pihak berwajib. Betul sekali. Memang sayang sekali ya Sobat BC Juanda, karena nominal yang diminta tuh memang kadang tuh sebesar itu gitu. Oke nih, kita lanjut Baik. nih. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan bagaimana cara pembayaran bea cukai atas barang dari luar negeri. Apakah Apa? Bingung ya? ya apakah kiriman dari koper Heeh. yang berasal dari luar negeri berisi buku ilmu pengetahuan Heeh. harus dibayar bea masuknya? Seperti itu. Oh. Saat ini koper saya ada di Bandara Soekarno-Hatta dan koper tersebut dikirim setelah saya sampai di sini. Berarti dia penumpang, Kak. Oh, berarti ini si Sobat BC Juanda ini adalah penumpang yang tidak tiba bersama penumpang. Gimana sih? Oh ya, berarti kopernya itu kan tidak tiba bersama penumpang. Betul. Nah, itu kalau memang si Sobat BC Juanda ini merupakan penumpang pesawat yang kemudian mungkin kan ada excess baggage gitu ya. Jadi kelebihan muatan di koper, makanya koper yang tidak bisa dibawa oleh airlines itu dikirim melalui kargo udara. Itu memang sebenarnya ada mekanisme untuk penyelesaian barang yang tidak tiba bersama penumpang, Ya. dan itu memang harus diselesaikan di bandara pengawasannya. Oke, Kak Tati, berikutnya kita melanjut ke penanya ketiga. Yuk, oh udah Halo. 3 aja ya. Oh, saking Halo serunya. BC Juanda. Teman kantor saya dapat telepon dari orang bea cukai atas nama Ferry Irawan. Dia bilang paket saya ketahan gara-gara nggak bayar PPh dan PPN. Padahal saya di sini cuma beli dari seller all shop di Instagram. Iya. Dan ketika seller tersebut saya hubungi, dia nggak mau tanggung jawab terkait barang tersebut. Dia juga ngancam saya untuk dipolisikan kalau nggak mau bayar PPN dan PPh. Gimana tuh, Kak? Waduh, ngeri ya, sampai Iya, ada ngeri ancaman ya. Dari all shop, petugas BC, Iya. polisi, gimana tuh, Kak? Iya, kalau ini Sobat BC Juanda juga harus aware ya, banyak banget modus penipuan itu hanya gara-gara beli di all shop. Makanya Sobat BC Juanda tuh jangan tergiur gitu kalau ada yang nawarin barang tuh harganya murah banget, Kak Mail. Kayak misalnya beli iPhone cuma 500.000 gitu kan. iPhone terbaru padahal. Nah gitu, nah jadi akhirnya tergiur. Terus ketika barang ini dikirim, banyak banget sih komplotan penipu ini tuh bilangnya entah itu barangnya itu sumbernya dari barang ilegal, makanya ketika dikirim tuh si pembeli ini harus menyelesaikan PPN atau PPh, kalau enggak nanti bisa ditangkap polisi. Dan biasanya si modus penipuan ini tuh juga mereka ada ancaman yang memang kalau pokoknya sekarang nggak dilunasin akan dijemput ke rumah gitu. Wah, ngeri banget ya. Jadi bikin panik gitu. Panik lah. Panik gak lu gitu pasti ya. Iya, panik lah masa enggak gitu. Dijemput polisi gitu loh. Iya, kalau dijemput pacar sih oke ya. Wah. Tapi kalau diancamnya dijemput polisi mah aduh, pasti orang panik. Iya. Nah, jadi Sobat BC Juanda memang perlu berhati-hati, jangan lupa dicek dulu reseller atau penjual online shopnya di Instagram. Dan ini kan konteksnya dia juga beli dari online shop yang ada di Indonesia ya. Jadi pasti tidak ada kewenangan bea cukai untuk melakukan pengawasan di situ. Betul banget. Karena bea cukai hanya melakukan pengawasan Untuk barang impor dari luar negeri dikirim ke Indonesia gitu, Kak dan dari Mail. Indonesia keluar juga ya untuk ekspor. Iya, untuk ekspornya betul sekali. Jadi kalau domestik cuma beli dari mana, dari biasanya dari Jakarta atau dari mana dikirim ke Surabaya, domestik tuh tidak ada kaitannya dengan bea cukai. Gitu. Oke, jadi udah ada beberapa kesimpulan yang bisa kita keep ya. Iya, Nanti kita betul. ulangi di akhir. Iya, kita akan review lagi di akhir Betul ya. banget. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ayo, boleh. Siang Kak, saya mau tanya mengenai barang kiriman di kargo bea Kayaknya cukai tahu Surabaya. yang ini deh. Barang kirimannya ada di kargo bea cukai Surabaya, berada di Batam. Sudah diselidiki karena resinya berada di mereka. Saya belum dapat dari Tuan Aram David karena orangnya masih sakit. Memikirkan kiriman untuk masa pensiunnya. Saya minta diselesai mail Rumit sepertinya Bapak. ceritanya ya. Ini gimana ya?
Saya minta selesai email Bapak Ibu di BJ. Nanti iya. kalau dikenakan pajak, biaya lain saya akan ganti setelah menerima paket yang Anda uruskan. Terima kasih. Jadi ini terakhirnya minta ditalangin dulu ya sama Kita biaya. minta nguruskan gitu ya. Iya, jadi kalau udah selesai baru dikasih ke ibunya. Wow, gimana tuh kira-kira Kak? Ini mungkin salah satu modus penipuan yang mungkin kenal di internet gitu nggak sih, Kak Mail? Jadi mereka kenal di internet. SKSD gitu kali ya? Iya, entah itu ada romance atau mungkin pertemanan biasa. Tadi Iya. nyebutnya kan si pengirim ini mau pensiun terus sakit, jadi nggak punya mungkin saudara untuk mengelola uangnya atau mungkin mengelola asetnya, jadi dikirim. Iya. Nah, Terus minta tolong ke bea cukai. Iya, seperti biasa pasti di situ akan ada tagihan yang dimunculkan. Tapi sebenarnya kalau nggak salah itu yang dia dikasih nomor resi, tapi nomor resinya tuh memang tidak bisa di track di websitenya bea cukai / barang kiriman. Iya kayaknya saya inget deh yang masalah ini. Itu memang rumit sih yang ini. Iya. Soalnya cenderung si korbannya ini tuh cenderung percaya sama penipunya. Oh iya. Berarti sebenarnya kita bisa menentukan nih dari resi apakah barang ini penipuan Iya, atau tidak. betul. Gimana tuh caranya Kak? Jadi setiap barang kiriman atau paket dari luar negeri itu Sobat BC Juanda itu pasti ada nomor resi yang dikeluarkan sama ekspedisi. Iya. Kayak misalnya Kak Mail tuh kirim barang lewat salah satu Ekspedisi. kurir ekspedisi itu kan pasti setelah kirim kan dapat nomor resi tuh Iya, untuk nomor resi. untuk bisa melacak status paket ini udah sampai mana. Iya. Nah, pada konsepnya tuh sama dari luar negeri, baik dengan ekspedisi misalnya penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan. Nah, itu pasti ada dan memang resi itu secara nasional dapat di track di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Iya. Harusnya kalau memang itu paketnya beneran itu bisa dilihat dari situ. Betul. Tapi kalau misalnya dari nomor resinya itu tidak bisa dilihat di webnya Bea Cukai, itu perlu waspada. Gitu ya. Bisa jadi mereka hanya mengada-ada. Tapi ada lagi Kamail yang modusnya itu memang si komplotan penipu ini dia punya web yang dirancang untuk bisa gitu. melacak satu resi itu. Berarti lebih canggih gitu ya. Iya, jadi penipuannya. seolah-olah tuh barang itu memang benar terorganisir dikirim. gitu ya. Betul. Gitu. Jadi Sobat BC Juanda waspada ya. Pokoknya kuncinya nomor resi itu harusnya bisa dilacak di statusnya Bea Cukai yang resmi. Kalau memang di situ tidak ada, boleh silakan langsung kontak Bea Cukai, boleh dengan Bea Cukai Juanda atau dengan Bea Cukai terdekat dari alamat domisilinya. Betul banget. Berarti cek nomor resi atau AWB. Iya, betul sekali. Iya. www.beacukai.go.id/barang /barang-kiriman loh. Kita sampai apal loh. Iya. Oke, kita melaju ke penanya Iya, terakhir. boleh. Lo udah terakhir Kak. aja. Halo Kak, saya ada pesan barang. Dicairkan jadi uang emas. Sebentar, dia beli barang, dicairkan, Jadi uang. jadi uang, Jadi emas. terus jadi emas. Pengirimnya atas nama Sirih Aki Siliwangi. Heeh. Aku ndak pencairan emas atas nama Sirih Siliwangi. Ada nggak ya? Katanya kalau dicukai ndak ada resi, kata pengirimnya. Dari Jawa Timur ke Nangatayap Ketapang. Emang ada ya Mas bayar admin BRI? Jadi ini tuh Ini tanya apa ya? gimana ya? Kita aja susah memahami pertanyaannya, tapi mungkin konsepnya ini sama. Jadi ini penipuan yang mengatasnamakan pencairan emas. Kemudian dari pencairan emas itu dari pihak Bea Cukainya tidak ada nomor resinya. Makanya untuk ngurusnya lewat BRI. Mohon maaf ini disensor nggak ya Disensor. ini? Oke, Tapi kita tapi baca real apa adanya ya chatnya dari ini Sobat tapi BC. ngomong-ngomong pun tadi ini pengiriman domestik ya dari Betul, Jawa Timur tadi kan ke Ketapang. sudah disebutkan pengiriman domestik tidak ada pengawasan bea dan cukai, jadi dipastikan penipuan. Betul sekali. Oke, Iya. luar biasa. Makasih banyak Kak Tati atas Iya. pembahasan mengenai pertanyaan para sobat BC Juanda. Tapi ngomong-ngomong Kak Tati, selain penipuan yang mengatasnamakan petugas bea cukai, ada nggak sih netizen di luar sana atau
orang-orang yang bertanya kepada Bea Cukai tentang hal-hal yang bukan tugas kita. Apa aja itu contohnya? Apa ya? Contohnya tuh, oh ini kemarin tuh ada yang nge-WhatsApp, terus dia tuh minta Bea Cukai tuh nyariin HP-nya, yang dia tuh lupa naruhnya di mana. Kayak Google aja kita ya. Makanya jadi kayak, aduh ini gimana ya gitu. Tapi mungkin persepsinya kan, mungkin sekarang karena IMEI itu kan, ada kewenangan Bea Cukai untuk mendaftarkan IMEI. Jadi mungkin asumsinya Bea Cukai berarti bisa melacak keberadaan sebuah alat telekomunikasi gitu. Tapi kalau sampai aduh HP ku lupa tahu di mana ya Iya. gitu ya, sudah mohon maaf sekali kita tidak bisa membantu ya. Siapa tahu jatuh di jalan. Iya, tapi ngomong-ngomong aku juga pernah dapat tuh Kak. Gimana? Waktu jaga di Prodes tuh ada yang tanya, "Selamat pagi Pak, Kak, saya mau terbang ke Medan." Anak saya syaratnya apa ya kalau mau terbang ke sana? Mungkin kita dikiranya ini apa, karena kita wilayah kerjanya kan di bandara di ya. bandara. Jadi mungkin kita dikiranya itu kita tahu tentang jadwal penerbangan, tentang ketentuan terbang bersama anak kecil. banget. Padahal itu kan bukan kewenangan kita. Dan itu bisa dicari melalui internet langsung Iya. ke maskapai yang mau Betul. Sobat Juanda Ha-ha. pakai. Kayaknya seperti dulu aku itu. juga pernah deh Kak itu lewat WhatsApp juga, dia foto boarding pass-nya gitu. Terus dia nanya ini pesawat saya berangkat jam berapa? Sampai nanya Iya. jam. Sampai nanya jam dia berangkat jam berapa gitu. Padahal dia yang beli tiket sendiri. Oke Kak Tati, luar biasa banget perbincangan kita dari awal sampai akhir ini. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi tambahan pengetahuan. Betul, bermanfaat Menjadi, bagi sobat atensi BC buat Juanda. teman-teman semua. Oke Kak, sebelum kita akhiri, ada nggak closing statement dari Kak Tati? Oh iya, mungkin buat sobat BC Juanda pertama lebih waspada aja ya. Seperti tadi banyak modus penipuan yang kita sudah ulas di sini, yang memang kita tangani dari layanan konsultasi di Bea Cukai Juanda. Memang ciri-cirinya kurang lebih garis besarnya seperti itu tadi. Terus ada lagi nih satu cirinya Kak Mail yang mungkin bisa diperhatikan juga. Biasanya mereka tuh beroperasi di weekend. Jadi kan nggak semua kantor Bea Cukai itu 24/7 ya. Jadi Betul. memang beroperasi 24 jam 7 hari gitu. Biasanya mereka akan beroperasi di luar dari jam kerja atau hari kerja dengan tujuan jadi si korban ini nggak punya kesempatan untuk ngecek atau konfirmasi nih ke Bea Cukai terdekat gitu karena kantornya tutup gitu. Betul banget. Berarti Jadi itu perlu tadi, diwaspadai juga. Tapi kalau di chatnya WhatsApp webnya PL itu, kalau misalnya ada yang ngechat di luar jam kerja, itu kan ada auto reply. Nah, sobat BC Juanda tuh bisa baca. Misalnya di luar dari jam kantor itu, kemudian ngechat, itu ada auto reply yang memang di situ sengaja disisipkan. Mohon waspada apabila dihubungi petugas bla 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 mengatasnamakan Bea Cukai. Kita kasih link tuh untuk melihat modus-modus penipuan di Instagram. Tujuannya biar walaupun kita nggak bisa konfirmasi saat itu, tapi si sobat BC Juanda itu bisa ngelihat dari auto reply itu. Jadi semoga bisa mencegah adanya modus penipuan lagi gitu. Wow, lengkap sekali berarti Iya, ya itu pelayanan lengkap. kita. Ha-ha. Oke Kak Tati, dari awal sampai akhir kita sudah memasuki penghujung acara. Kita Iya. tutup dengan yel-yel bersama. Aduh, apa yel-yelnya? Nanti kata aku katakan BC Juanda dijawab dengan ganas, generasi berintegritas. Berintegritas. Oh iya, Oke, jargon sama-sama. andalan kita ya. Betul banget. Siap, yuk mulai yuk. Semangatnya jangan lupa Kak Mail. Ya. BC Juanda, ganas, generasi berintegritas. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Yeay.